Berikut ini ada 3 menu pilihan. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak di luar negeri belajar berbahasa Inggris di negerinya. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak Indonesia belajar berbahasa Indonesia di negeri kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana anak-anak di negeri kita belajar berbahasa Inggris. Mari kita selidiki, apa penyebab dari masalah turun-temurun ini. Kita akan mengintip dulu sebentar ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana seorang anak di sana dapat berbicara bahasa Inggris dengan mudahnya. Ini adalah contoh di mana anak-anak seringkali mendengar ucapan-ucapan yang ada di sekitarnya, termasuk ucapan-ucapan dari orang tua semenjak mereka bayi. Mereka selalu mendengar kalimat-kalimat yang saling bersambung menyambung, sehingga secara tidak sengaja dapat membentuk suatu pengertian. Dan kemudian apabila pengertian itu bertemu dengan situasi yang kurang lebih sama, mereka akan dapat mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Proses ini terjadi akibat dari transfer dari apa yang ada di otak kanan selama ini, dan terucap saat menemui situasi yang sama. Dengan demikian, karena ia juga menerima berjuta-juta kalimat yang diterima sepanjang hari dalam kesehariannya, maka tidak heranlah kalau mereka sungguh pandai berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka juga masuk usia sekolah. Tentu dalam keadaan sudah cukup pandai berbicara dalam bahasanya. Di sekolah pun mereka menjadi lebih mudah menangkap pelajaran, karena mereka sudah dapat berbicara dan sudah mengerti bahasa Inggris meskipun masih dalam kata-kata yang agak sederhana. Dengan demikian tentunya mereka akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan nilai AA+. Apa yang terjadi dalam kesehari-harian sejak seorang anak masih bayi, adalah segala sesuatu yang terjadi di otak kanan. Ada jejak-jejak di otak kanan yang tertinggal sehingga dapat diasosiasikan pada satu pengucapan tersendiri. Kemudian di masa sekolah, yang terjadi adalah penerimaan-penerimaan dalam otak kiri. Inilah yang terjadi di luar negeri. Bagaimana seorang anak bisa dengan mudah berbicara dan mendapatkan teori-teori tata bahasa dan mendapat nilai A+ dengan baik. Demikian pula dengan anak-anak di Indonesia. Bagaimana proses belajar mereka dalam berbicara bahasa Indonesia? Terjadi proses yang sama, bahwa mereka sejak bayi mendengarkan kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya. Apa yang didengar dari orang tuanya, bagaimana orang tua mengatakannya, dalam situasi apa. Secara tidak sengaja melalui otak kanan, mereka akan mencerna situasi itu. Kemudian pada situasi yang kurang lebih sama, dia akan secara asosiatif mengerti, dan akan mengucapkan kalimat yang sama. Hal ini merupakan pentransferan juga, dari otak kanan hasil dari setiap yang didengar saat masih kecil. Dan berjuta-juta kalimat juga dalam keseharian hidup di Indonesia yang selalu didengarnya. Maka mereka juga akan semakin kaya dengan kemampuan bahasa Indonesia. Tidak heranlah bahwa mereka juga akan sangat pandai dalam berbicara bahasa Indonesia. Demikian pula ketika mereka memasuki usia sekolah, tentunya mereka sudah dapat berbicara dan sudah mengerti bahasa Indonesia. Kemudian barulah mereka masuk ke dalam materi-materi bahasa Indonesia di sekolah seperti biasa. Kemampuan mereka berbicara dan memahami sebelumnya, akan sangat membantu bagi mereka untuk memahami tata bahasa Indonesia di sekolahnya. Hal ini tentunya dapat memudahkan bagi mereka untuk mencapai nilai tertinggi atau yang sering disebut A+. Demikianlah hal yang juga terjadi pada saat anak-anak di luar negeri belajar berbahasa Inggris. Proses kejadian keseharian juga terjadi di otak kanan terlebih dahulu. Berjuta-juta kalimat yang diterima di otak kanan inilah yang akan membuat kita otomatis mampu berbicara. Sedangkan proses yang terjadi di sekolah adalah proses yang lebih banyak diolah oleh otak kiri. Demikianlah, seluruh proses pembiasaan mendengar dan berinteraksi yang terjadi secara ringan dalam keseharian kita, ternyata merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan seseorang membangun berbagai macam percakapan. Sesungguhnya seluruh proses pembentukan kemampuan berbicara seseorang, terjadi melalui otak kanan manusia.
Segala sesuatu yang terjadi, yang tersimpan tanpa disengaja untuk dipelajari, adalah cara kerja dari otak kanan manusia. Sebaliknya, segala hal yang harus secara aktif dipelajari adalah kerja otak bagian kiri. Tentunya penyerapan pelajaran-pelajaran sekolah adalah merupakan kerja otak bagian kiri ini. Lalu bagaimana supaya lebih detail memahami mengenai kerja otak kanan dan kiri ini? Berikut kita akan melihat bagaimana cara kerja dari otak kanan dan bagaimana cara kerja dari otak kiri dalam mencerna stimulus yang datang pada kita. Ketika seorang anak mendengarkan lagu ABC, otak bagian kanan secara otomatis menyerap huruf-huruf tersebut. A, B, C, dan seterusnya. Sementara cara kerja otak kiri terhadap pembelajaran huruf ABC, tentunya berupa usaha secara aktif mempelajari dan menghafalkan bentuk huruf, seperti terlihat pada gambar-gambar ini. Seorang anak yang mendengarkan lagu ABC, bermain bola dan bermain drum, adalah seorang anak yang berbahagia. Sementara lihatlah bagaimana kerja otak kiri yang semakin syarat dengan seluruh nama yang harus dihafal. Di sini kita bisa melihat bagaimana pada awal-awal KL School akan memfokuskan pada otak kanan. Lalu selanjutnya fokus berpindah pada otak kiri. Demikianlah pada dasarnya, KL selalu mengambil 4,5 bagian pertama untuk pemenuhan kebutuhan otak kanan, untuk mencapai kemampuan conversation atau percakapan sehari-hari. Dan 4,5 bagian berikutnya, untuk mentransfer seluruh detail interaksi tersebut, kembali ke otak kiri, sehingga siswa benar-benar menguasai kedua kemampuan terpenting bahasa Inggris. Baik penguasaan teori maupun dalam hal kemampuan berbicara. Seluruh perjalanan pembelajaran dengan metode KL telah tersusun secara lengkap, terperinci, dan berjenjang.